kali ini akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu disimbolkan dengan delta P. Sebelumnya, nanti mau tanya nih, penguapan itu apa sih? Nah, penguapan itu perubahan dari fase cair menuju fase gas. Nah, misalkan suatu cairan itu dimasukkan ke dalam ruang tertutup, nih misalnya ya. Jadi kan nanti ada kesetimbangan antara fase yang berubah dari cair ke gas dan fase berubah dari cair gas itu lama-lama akan setimbang. Pada saat yang kesetimbangan tadi itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya tekanan uap dari larutan. Nah, semakin mudah larutan itu untuk menguap, maka tekanan uapnya akan semakin tinggi. Dan apabila larutan itu sukar untuk menguap, maka tekanan uapnya akan menjadi rendah. Nah, terus apa dong yang penurunan tekanan uap tuh? Nah, kan kalau misalnya kita punya dua cairan gitu ya. Yang pertama itu ada air murni, yang kedua itu ada larutan gula misal. Nah, kalau yang air murni itu kan pasti nanti menguapnya tuh mudah ya kan, karena nggak ada yang menghalanginya, itu entah partikel zat terlarut atau apapun kan nggak ada, jadi cuma murni pelarutnya aja, yaitu air. Sedangkan yang larutan gula itu tadi ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu apa? Yang menghalangi itu adalah partikel dari gulanya. Kan kalau larutan itu terdiri antara zat terlarut dan pelarut. Nah, jadi nanti partikel gulanya itu akan menghalangi penguapan dari pelarut. Maka dari itu, penguapan dari larutan itu pasti akan lebih sukar. Kalau lebih sukar itu, makanya tekanan uapnya akan menjadi lebih rendah. Nanti, jadi tekanan uap dari larutan itu pasti akan lebih rendah daripada tekanan uap murninya. Seperti itu. Nah, sampai sini paham kan ya? Ya. Jadi, nanti kalau yang tekanan uap pelarutnya atau pelarut murni itu bisa disimbolkan dengan P0. Sedangkan kalau yang larutan itu bisa disimbolkan dengan P. Larutan itu kan ada dua macam ya, larutan elektrolit sama larutan non-elektrolit. Nah, bedanya itu apa? Misalkan, kan tadi yang larutan yang non-elektrolit itu ada larutan gula, sedangkan yang elektrolit itu misalkan kita punya larutan garam. Terus kalau yang elektrolit kan nanti kalau yang non-elektrolit maksud saya, yang menghalangi itu kan nanti ada partikel gula aja. Sedangkan kalau yang zat terlarutnya itu nanti bisa mengion, kan larutannya tadi elektrolit ya kan, itu nanti NaCl itu akan mengion dalam air, itu menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Nah, jadi kan yang menghalanginya tuh ada dua, satu ion Na+ dan satu ion Cl-. Sedangkan yang larutan non elektrolit tadi kan cuma larutan gula aja, sehingga nanti penguapannya tuh yang lebih sukar terjadi yang mana? Yang larutan elektrolit kan. Jadinya nanti pasti tekanan uap dari yang larutan elektrolit itu akan lebih rendah daripada tekanan uap dari larutan yang non elektrolit. Nah, sampai sini kan kita mengetahui bahwa ada dua ya macamnya tadi. Dari fenomena tersebut kan kita bisa menarik kesimpulan tuh bahwa penurunan tekanan uap itu apa? Penurunan tekanan uap itu adalah proses di mana tekanan uap dari larutan itu akan lebih rendah daripada tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi nanti pasti hasilnya yang larutan murni tanpa adanya zat terlarut itu memiliki tekanan uap yang lebih tinggi daripada larutan yang memiliki zat terlarut gitu. Nah, itu caranya untuk menghitung delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, kita bisa menurunkan rumusnya dari hukum Raoult. Menurut Raoult itu adalah tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap pelarut murninya dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Nah, dari situ kita bisa menurunkannya menjadi delta P. Delta P itu apa? Kan delta P itu bisa dicari dengan P0 min P. P0 tadi kan tekanan uap dari pelarut murninya dikurangi tekanan uap dari larutan. Nah, nanti kan bisa diturunkan sehingga nanti bisa didapatkan delta P sama dengan P0 dikalikan XT. Seperti itu. Kan itu untuk yang larutan non-elektrolit. Terus kalau yang untuk elektrolit gimana dong? Nah, kalau yang elektrolit itu sama sebenarnya, tapi kan tadi partikel-partikelnya bisa mengion gitu kan. Jadi nanti jumlah partikelnya pasti akan semakin banyak. Nah, gimana cara menghitungnya? Kalau bisa mengion, itu ada faktor lain yang harus ditambahkan. Faktornya itu apa? Yaitu faktor Van Hoff. Dimana faktor Van Hoff itu disimbolkan dengan I. Jadi, faktor Van Hoff itu nanti nilainya akan sama dengan jumlah ion-ion dari zat terlarut yang dilarutkan dalam larutan. Nah, misalnya kan tadi kita punya yang larutan elektrolitnya tuh NaCl ya kan. Berarti zat terlarutnya ada Na+ sama Cl-, di mana koefisien dari Na+ itu ada 1, koefisiennya Cl- ada 1. Berarti jumlah partikel zat terlarutnya ada 2, berarti faktor Van Hoff-nya nanti ada 2. Terus rumusnya jadi gimana? Rumusnya jadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, itu jangan langsung dikalikan dengan I ya, karena yang mengion tadi kan zat terlarutnya. Jadi kita harus pecah dulu fraksi molnya.
Fraksi molnya yang kemarin tuh rumusnya gimana? Jadi kan NT per NT plus NP gitu kan ya. Nanti, tapi kalau yang elektrolit berarti NT dikali I per NT dikali I ditambah NP dikalikan P0 atau P pelarut murni. Jadi nanti bisa diketahui delta P-nya. Dari sini paham kan? Oke, jadi kan tadi kita sudah mengetahui bahwa penguapan itu terjadi akan lebih rendah pada larutan gitu kan ya. Terus saya mau tanya nih sekarang, kalau misalnya kita tuh nggak sengaja tuh numpahin yang pertama tuh air murni, atau enggak kita numpahin air mineral di lantai, terus yang kedua tuh kita numpahinnya air teh gitu. Kalau menurut kalian yang menguap lebih dulu artinya lebih cepat itu yang air murni atau yang teh? Ya, yang kering lebih cepat itu pasti air murni. Kenapa bukan air teh? Karena kan kalau air teh itu sama dengan larutan teh gitu kan. Di dalam larutan tersebut ada partikel-partikel yang menghalanginya, yaitu apa? Ada gula, ada teh. Jadi kan menguapnya tuh lebih sukar gitu kan. Jadi nanti pasti keringnya juga lebih lama daripada air murni gitu. Sekian pembahasan dari antirosi. Apabila ada kesalahan nanti minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.